Oke, teman-teman, balik lagi di Learning by Prompting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah CV, teman-teman ya. Tapi kita akan menggunakan framework Spring Boot gitu ya. Jadi, karena mata kuliah kita itu adalah Java ya, berbasis Java gitu. Makanya kita akan membuat sebuah aplikasi website tapi berbasis Java menggunakan framework Spring Boot gitu. Nah, ini contohnya untuk CV yang sudah saya buat. Ini tentang saya, teman-teman ya. Nanti kita harusnya kan hari ini tuh ada 2 video ya. Nah, video yang pertama adalah kita akan membuat CV-nya, video yang kedua kita akan coba deploy. Nah, jadi agar bisa diakses oleh semua orang gitu. Oke, nah yang pertama teman-teman yang harus teman-teman siapkan, ini sudah saya buatkan. Saya akan jelaskan dulu Spring Boot gitu ya. Jadi Spring Boot itu adalah framework dari Java, teman-teman. Nanti materinya akan saya kirim ya, tenang. Yang bisa memudahkan pembuatan aplikasi web tanpa konfigurasi ribet, ini saya bilangnya gitu. Jadi konfigurasi webnya itu mudah dan kita sudah dibuatkan controllernya gitu. Itu yang membuat si Spring Boot ini enak gitu ya. Oke. Nah, enaknya yang lain gitu ya, dia tuh ada front end dan back end gitu, karena kita menggunakan controller gitu ya, menggunakan MPC gitu kan ya. Jadi front end dan back endnya ada di situ semua gitu. Itu yang bikin kita nggak usah ribet nanti mikirin server untuk front end dan server untuk back end gitu ya. Nah, makanya Spring Boot biasanya digunakan untuk skala enterprise. Masih banyak yang pakai untuk Spring Boot sendiri, teman-temannya sekarang lagi banyak dibutuhkan juga gitu ya. Nah, karena basicnya Java dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menggunakan Java juga gitu ya, makanya Spring Boot ini kita lakukan gitu. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman teman-teman harus tahu dulu apa itu MPC gitu ya, Model View Controller. Jadi analoginya kalau teman-teman ngakses website yang berbasis MPC gitu ya, jadi nanti teman-teman ngakses nih dari browser gitu ya. Nah, nanti teman-teman tuh diarahkan ke controller dulu gitu. Nah, nanti si controller inilah yang mencari kira-kira yang teman-teman butuhkan tuh ada di mana, barulah nanti diarahkan ke view. Nah, view ini nanti setelah dicari, misalkan teman-teman lagi ngakses indeks gitu ya, index.html atau halaman utama. Nah, nanti si view ini bakal terakses halaman utama. Nanti hasil aksesnya dia akan dibalikin lagi ke teman-teman gitu. Sebenarnya saya di bawah ada tulisannya sih, saya bikinkan biar lebih enak pakai gambar aja tadi gitu ya. Nah, dari browser ke controller ke template HTML gitu ya, ke CSS lalu ke browser lagi. Jadi nanti yang di browser yang tampil itu adalah template HTML, CSS dan JavaScript-nya misalkan. Tetap itu si controllernya itu tugasnya untuk kontrol gitu ya. Jadi teman-teman ngasih kontrol dulu, di kontrol nanti ngarahin teman-teman mau kemana gitu. Ke dashboard. Nah, nanti diarahkan ke dashboard gitu. Ya. Oke. Nah, tahap pertama teman-teman yang harus teman-teman buat itu adalah yang harus teman-teman siapkan Visual Studio Code seperti biasa dan Java JDK 17 dan Maven ya. Ini seperti biasa harus ada teman-teman ya. Nah, karena waktu UAS kemarin di minggu lalu-lalunya lagi ya, ini sudah saya suruh teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi desktop gitu ya. Makanya ini udah ada sebetulnya di Visual Studio Code teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nah, paling yang belum ada adalah ini Spring Boot ya. Nah, makanya ini akan saya coba save dulu. Saya akan bikin baru teman-teman ya. Open folder. Misalkan saya bikin baru deh, landing page gitu ya. Oke, select folder, ini kita save dulu, ini kita biarkan ya. Nah, kita bikin folder landing page teman-teman. Nah, teman-teman siapkan tadi Spring
Boot extension pack. Nah yang ini teman-teman install dulu sampai beres seperti biasa. Nah setelah itu ini udah nih ceritanya sudah terinstall. Maven sudah ya di minggu-minggu lalu. Extension pack for Java juga sudah di pertemuan awal waktu masih offline ya. Nah berikutnya, nah ini seperti biasa nih teman-teman. Teman-teman membuat dulu Spring gitu ya. Caranya seperti biasa. Kontrol ini kita close dulu, Ctrl Shift P. Lalu ada nanti cari aja Spring. Nah ini di sini ada nih Spring Initializer gitu ya. Create a Maven project. Nah ini teman-teman klik. Nah versinya oke, versi 4.0.1. Terus project language-nya Java ya. Ininya sudah dibiarkan. Misalkan artefaknya landing page gitu ya, biar mudah kita membedakan dengan kalau teman-teman punya project yang lain. Page name-nya sudah, terus ininya pakai jar teman-teman ya, terus versinya 17. Nah di bagian dependensi sini teman-teman harus mempersiapkan minimal 2 nih yang akan kita pakai gitu ya, karena kita webnya statis, jadi kita hanya butuh Spring Web sama Timeleaf gitu ya. Nih Spring Web sama Timeleaf. Kita coba cek Spring Web. Nah ini satu ya, klik sama Timeleaf template engine, klik. Dua untuk project sekarang, 2 itu cukup teman-teman. Lalu teman-teman enter atau klik boleh, enter boleh, terus klik generate into this folder. Nanti seperti biasa biarkan saja dulu gitu, biarkan saja dulu kayak lagu ya. Ini dibiarkan nanti sampai proses selesai. Lalu kalau ada muncul notif seperti ini mau di open silahkan, gak juga nggak apa-apa, tapi lebih aman di open ya. Nah sehingga project kita ada di sini gitu. Nah ini yang disebut dengan framework Spring ya. Nah, ini framework Spring teman-teman. Kita close. Di sini yang harus teman-teman lihat di SRC seperti biasa ada main, ada test ya. Nah di sini untuk website teman-teman, HTML teman-teman ada di sini di template. Nanti kita simpan di sini static seperti biasa. Untuk CSS dan JavaScript-nya nanti kita simpan di static. Nah untuk controllernya kita simpan di sini di main Java com example landing page. Nanti kita simpan kontrolnya di sini, view-nya kita simpan di sini ya. Nah ini kalau dicek nanti struktur projectnya bakal seperti ini ya. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah yang pertama tadi ya, controllernya itu akan disimpan di dalam sini teman-teman. Jadi kalau kita cek di VS Code akan disimpan di sini, atau kita bikin aja dulu ya biar sekalian. Controller nih. Nah nanti kontrolnya ada di sini. Jadi ada di dalam Java, di dalam com example landing page ada controller yang kita bikin. Nah berikutnya template-nya sudah HTML ya tadi, terus statiknya ada CSS sama JS. Biar sekalian kita bikinkan langsung ya. Saya jelasin dulu nih untuk controller tadi ya, tempat nyimpen logika backend kita. Jadi nanti mau diarahkan kemana pas si user itu ngakses, nah lewat sini gitu. Nah berikutnya ada template, itu si HTML-nya seperti biasa ya. Terus untuk style, CSS, JS, gambar dan lain sebagainya itu ada di folder static ya. Nah kita cek di controller, nanti ada di template. Ini untuk HTML-nya, untuk static ada CSS, JS sama gambar ya di dalam folder static. Sekarang kita mulai. Nah di dalam landing page controller kita bikin ini. Sebetulnya namanya terserah ya, tapi karena biar mempermudah teman-teman untuk belajar, kita samakan aja dulu ya. Kita bikin. Nah terus seperti biasa package-nya kita import dulu. Terus nah ini framework-nya kita import. Terus framework webnya yang sudah kita bikin tadi kita import juga teman-teman.
Nah, nanti ini ketika di home gitu ya, dia akan mengakses indeks ini ya. Di sini nih. Nanti kalau teman-teman mau bikin controller lain, nah nanti di sini nih nguliknya gitu ya. Nah, ini karena masih hanya satu index.html, jadi untuk rootnya sendiri atau ini disebutnya endpointnya sendiri itu hanya satu gitu. Karena ya kita hanya ada satu halaman gitu ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ada banyak halaman ya itu mau nggak mau harus dibikin ya. Nah, kalau di copy sih nanti ada seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa kita rapikan format dokumen biar rapi, kita save. Oke, kita sudah membuat controller. Nanti kalau teman-teman mau bikin yang lainnya ya silahkan ditambahkan. Misalkan gini. Nah, ini ada AI-nya nih. Nah, misalkan mau bikin about, kontak dan lain sebagainya. Nanti disimpan di sini ya. Ini terlalu banyak nanti. Nanti silakan teman-teman dibuat ya. Ini karena saya pakai Copilot ya, jadi muncul semua. Tapi karena kita cuma ada satu rootnya, ini tuh berarti di root ya. Root itu kalau kita ngakses, contoh misalkan tadi ya. Nah, kalau kita ngakses ini root gitu ya, dia akan muncul ke indeks, teman-teman. Tapi kalau diisi misalkan tadi ya, ada AI-nya mana tadi? Biar cepat. Sini ya. Add get mapping misalkan about. Nah, misalkan seperti ini. Berarti teman-teman ngaksesnya itu di garis miring about gitu. Kalau misalkan menambahkan about di sebelah garis miringnya. Kalau ini berarti di root ya. Root itu di halaman utamanya gitu. Itu ya. Oke. Kita coba dulu save. Untuk controllernya, berarti nanti ingat ya, berarti ini hanya di root nih. Kalau kita ngakses yang lain, ya ini hanya di root semua nih. About, skill, project, contact itu hanya di root semua, gitu ya. Itu kita maininnya di HTML-nya gitu, nggak di controllernya. Gitu. Oke, nah berikutnya di template. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang saya kirim nanti di add link, silahkan. Tapi kalau teman-teman misalkan punya sendiri, ya itu lebih bagus ya teman-teman ya. Saya lebih senang malah gitu ya. Oke, misalkan kita bikin file baru index.html. Saya copy aja ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau copy juga boleh, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Oke. Sebentar, ini lumayan panjang teman-teman. Kalau mau generate sendiri pakai AI silahkan ya. Karena mata kuliah kita bukan web tapi si controllernya yang paling penting. Oke, kita save. Jangan lupa di format dokumen teman-teman biar rapi. Nah, ini ada spasi-spasinya ya. Gara-gara di sini ya. Ntar saya hilangkan dulu spasinya. Kalau nggak salah memang udah hilang deh. Dia masih multiple, pantesan. Nah, oke, kita copy, kita pindah sini. Oke, udah ya, kita save. Oke, kalau sudah, nah. Teman-teman masuk di bagian statik. Sebenarnya sih yang paling penting ada di controller sama template ya. Itu yang paling penting karena statik itu nanti ngobrolinnya tentang desain gitu ya. Kita bikin dulu folder namanya CSS sama, atau jangan deh, kita di luar aja deh ya. Oke, kita Ctrl Z dulu. Misalkan kita di statik ya. Style.css, kita masukkan stylenya. Silahkan kalau mau copy juga teman-teman untuk style CSS-nya, karena ini bukan mata kuliah website ya, bukan mata kuliah pemrograman web. Sebentar, kenapa? Nah, kita copy, kita pindah sini, kita paste. Ini juga sama nih karena dari Microsoft Word ya. Nanti silahkan teman-teman perbaikilah.
Oke. Kalau sudah di static juga teman-teman bikin script JS ya untuk JavaScript-nya. Wah, ini daerah rumah saya lagi ada anak-anak yang lagi main, ini agak berisik. Oke, kita copy, kita save teman-teman ya. Nah, kalau sudah, sebenarnya sih teman-teman kalau mau cek tinggal dibuka dulu ya si indeks HTML-nya. Brief sebenarnya. Oke, sudah ya. Artinya sudah berhasil, tinggal CSS sama ininya karena belum di generate ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kalau sudah, sebetulnya kalau teman-teman menggunakan cara ini boleh. Jadi teman-teman buka di bagian landing page application.java sini ya. Terus teman-teman klik ini. Makanya untuk lebih aman, teman-teman silahkan menggunakan ini Spring Boot Run. Oke, kita copy. Ini biasanya lebih aman nih. Apa nih? Ada error katanya. Nah, kalau terjadi error seperti ini, teman-teman, kita harus clean dulu. Caranya mvn clean Spring Boot Run. Oke, kita coba clean dulu. Sebentar. Oh, oke, ada yang salah nih. Landing page. Oke, sebentar, kita coba new terminal. Nah, harusnya posisinya ada di sini nih. Tadi kita ada di mana nih? Oh, ada di dalam ya, ada di dalam com example. Oke, yang ini kita hapus. Nah, kita mvn clean Spring Boot Run. Oke, kita clean dulu baru kita run. Nah, oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, nah kalau sudah seperti ini artinya Spring Boot teman-teman sudah running well gitu ya, sudah running dengan baik. Nah, kita coba tes. Berarti harusnya ada di localhost berapa ya? Oh, localhost 8080, tapi masih gini. Oh, karena ini ada di luar ya. Oke, kita bikin dulu. Sorry teman-teman. Sini kita bikin CSS gitu ya. Kita masukkan ke dalam CSS. Move. Lalu yang ini kita bikin JS. JavaScript kita move ke sini. Oke, dah ya. Ini kita running ulang. Sedikit tinggal di run aja. Oke, kita running ulang, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Masih ada yang salah, sebentar. Saya khawatir belum di save bagian sini sama bagian ini. Kita save terlebih dahulu, kita running ulang. Atau jangan-jangan JavaScript-nya malah ngaco. Bentar ya. Kita coba pinta ke template sebelumnya, teman-teman. Bukan yang ini, berarti yang sebelumnya itu adalah yang belajar Spring ini ya. Oke. Target tab di src ya. Terus tes Java com example sudah aman. Oke, kita ke main, resource static style css, just one. Oke, ini kita coba copy, kita pindahkan ke sini, save. Untuk yang JavaScript juga sama, biar cepat aja sih ini. Oke, kita pindahkan sini, save. Oke, kita coba running ulang. Kita clean sambil di running ya.
Oke, sebentar kita coba. Portnya 80 kah? Bentar. Kita coba cek. Ya, tulis portnya 80 tapi kenapa tidak terbaca ya? Kita coba cek. Ini sudah ke indeks, ini sudah. Atau kita coba keluarkan lagi. Move script.js juga kita keluarkan. Ini saya hapus dulu ya, biar rapi. Kita save semua, ini kita save, kita running ulang. Oke. Nah, berhasil ya. Nah, ini ada di port 80 karena defaultnya ada di port 80 teman-teman ya. Jadi jangan salah gitu ya. Tapi sebetulnya bisa diubah. Nah, ini berikutnya adalah cara mengubah agar default portnya itu tidak di 80 dan tidak di localhost. Kenapa? Karena kalau di localhost teman-teman itu hanya bisa diakses oleh laptop teman-teman sendiri, tidak bisa diakses oleh luar gitu. Nah, makanya kita buat di portnya port sekian gitu ya. Terus kita buat di IP 0.0.0.0. Nah, caranya teman-teman masuk ke ntar ini kita pindahin dulu. Teman-teman masuk ke landing page di application properties, bukan landing page, di application.properties teman-teman masuk ya. Oke, kita coba masuk sebentar. Nah, di bagian sini ini bisa teman-teman ubah nih. Contoh misalkan teman-teman ingin si IP-nya itu adalah IP teman-teman, jadi bisa diakses dari luar. Nanti kita akan coba cek ya agar si aplikasi kita tuh bisa diakses dari luar. Caranya teman-teman tinggal tambahkan di sini server address 0.0.0 terus server port. Portnya misalkan 5000 karena port 8080 dipakai oleh Laravel misalkan gitu ya. Silahkan, boleh-boleh saja. Oke, teman-teman save. Share addressnya. Oke, kita coba ketikkan dulu. Kita coba oke, kita coba teman-teman, kenapa nih? Sebentar, kita cek. Oke, salah. Oke, kita save ya. Tadi ada ilegal. Sorry. Nah, kita jalankan. Nah, sekarang kita cek dulu nih command prompt ya. Kita cek IP teman-teman dulu. Misalkan IP config. Nah, ini bisa diakses dari sini teman-temannya. Nah, ini IP private sih, nggak apa-apa. Kita akan uji coba menggunakan HP teman-teman masing-masing. Oke, kita cobakan. Portnya tadi 5000 ya. Port 5000. Nah, portnya berapa tadi? Sebentar, kita cek. Portnya 8080 lah, iyalah. Oke, nggak apa-apa, port 8080 deh. Nah, udah terlanjur ya. Portnya kan 5080. Nah, maka dia akan masuk ke aplikasi teman-teman gitu. Nah,
kita akan coba buka di handphone. Sebentar, saya cari handphone. Oke, HP-nya sudah ketemu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di handphone masing-masing ya. Nah, caranya, coba misalkan teman-teman buka hotspot, gitu ya. Kita hotspotkan ke diri sendiri. Ini nanti kelihatan. Oke, saya akan coba buka hotspot si laptop saya. Karena ini kita nggak punya IP public ya, jadi artinya kita menggunakan IP private. Dan ini hanya bisa diakses di jaringan yang sama gitu. Oke, kita cek. Nah, ini sudah terkoneksi. Saya record dulu ya. Saya coba record. Single app. Start. Sebentar. Google Chrome ya. Oke. Nah, ini sudah terrecord teman-teman. Saya lagi buka scholarship ya. Nah, insya Allah mau kuliah. Oke, tadi di IP-nya berapa? 192.168.1.24. Portnya 80. Nah, ini langsung kebuka nih tuh. Kenapa bisa? Ya karena kita satu jaringan. Kalau teman-teman ingin bisa diakses dari luar, nah teman-teman tinggal masuk sini. Lalu di sini ada port, teman-teman ya. Terus teman-teman klik forward port. Nah, nanti kalau teman-teman harus login, sign in, silahkan menggunakan akun GitHub-nya masing-masing. Nah, ini portnya 80 tadi ya, kita enter. Nah, ini di forwardkan. Oke, nah nanti akan muncul link ini teman-teman. Ini linknya teman-teman klik kanan. Lalu port visibility-nya diubah menjadi public. Lalu continue. Nah, link ini bisa diakses dari manapun. Oke, kita coba cek ya. Kita copy. Mana copy yang ini ya? Kita copy dulu. Lalu saya akan buka. Nih, saya sudah dapat. Kita akan coba buka. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, tinggal di continue, teman-teman ya. Kita continue. Nah, ini sudah bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Artinya website teman-teman sudah online gitu, karena kita forwardkan portnya gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi ingat ya, kita balik lagi ke Spring Boot-nya. Kita balik lagi ke atas. Di bagian Spring Boot itu ada 3 folder penting. Ada controller, teman-teman, ini logikanya atau backend-nya. Teman-teman ngoding semuanya ada di sini ya untuk backend gitu ya. Nah, untuk template, untuk HTML-nya ada di sini. Kita menggunakan TinyLeaf gitu ya. Terus untuk CSS, JavaScript, gambar dan lain sebagainya itu akan disimpan di sini. Gitu. Nah, dan harus teman-teman selalu ingat bahwa Spring Boot adalah model MVC ya, ada view dan controller. Jadi si klien itu ngakses controller dulu, baru ngakses view, nanti dibalikin lagi ke si klien. Jadi si klien tuh nggak tahu bahwa dia tuh sedang ngakses controller sebetulnya gitu. Tapi karena langsung diarahkan ke view oleh si controller, jadi seolah-olah si klien tuh langsung akses view gitu. Padahal kita lewat controller dulu semuanya gitu. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini materinya adalah framework Spring Boot, dan untuk video kedua itu saya akan buatkan sampai ke seperti biasa ya, ngehit API gitu. Gimana caranya si aplikasi kita tuh bisa ngehit API. Nah, tugasnya teman-teman nanti seperti biasa create database gitu ya.
Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita balik lagi nanti di Learning by Prompting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.